Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Temenin dong. Ayo. 1, 2, 3. Nah, ini tadi tuh di segmen 1. Iya, saya bertanya-tanya nih kode kentungan apa? Berbunyi-bunyi gini. Nah, saya juga tidak tahu. Prof, ini maksudnya apa nih? Kode-kode apa nih kentungan-kentungan ini? Kode alam kah? Ya, pertama kentongan ya. Kentongan itu alat komunikasi. Oke. Alat komunikasi itu wataknya harmoni dan untuk menyampaikan maksud secara massal agar diterima. Di mana komunitas itu setara. Jadi begitu mendengar kentongan, siapapun itu, apapun profesinya, laki, perempuan, pekerjaannya apa, begitu mendengar kentongan pasti ada pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan itu dengan ketukan-ketukan. Ini tadi kalau nggak salah kan ketukannya 57 gitu ya. Oke, itu maksudnya apa tuh? 57 itu kalau tidak salah itu tanggal 7 Mei. Oke. Tanggal 7 Mei itu lahirnya Mas Anies Rashid Baswedan. Itu juga sampai di relawan-relawan kode-kodenya begitu. Itu satu. Gemini nggak sih 7 Mei itu? Itu makna satu Mas Abdur, Mbak Maria. Makna yang kedua itu di DKI itu menangnya 57%. Makanya ini kita bikin pola saja nanti ke depan. Kita bikin. Berarti kayaknya satu putaran langsung menang ini ya. Amin. Dan, Kira-kira Prof, begitu. maksudnya kalau misalkan ini memang dimaksudkan untuk komunikasi misalkan, kenapa nggak pakai yang enak aja sekarang, yang WhatsApp langsung, grup? Pertanyaannya bukan begitu, karena hadirnya kentongan tidak akan menghilangkan alat-alat modern dan alat-alat yang modern tidak akan menghilangkan kentongan. Itu harus dipasangkan secara komplementer. Itulah sebenarnya kolaborasi. Fungsinya itu adalah bagaimana informasi diterima dengan cepat, bagaimana komunikasi bisa disampaikan dengan cepat. Kalau 1 orang, 4 orang begini bisa ngobrol begini. Kalau banyak orang, itu kan harus pakai bendera, pakai asap, pakai kentong. Kan begitu. Dengan kentong begini kan orang yang menabuh siapapun setara posisinya. Entah itu presiden, anak presiden yang mau jadi, begitu-begitu itu kan boleh tabuh. Jadi nggak apa-apa. Menarik ya. Oke, yang penting setara itu Jadi tadi. Tapi kesetaraan, karena kesetaraan itu syarat bekerjanya kolaborasi. itu tapi mahal sekarang harganya kesetaraan itu ya. Atas nama modernitas, Sekarang ini, kemudian orang meninggalkan. Sebenarnya ini komplementer saja, Mas Abdur ya, di komplementer. Nah, ini kan sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Betul. Mungkin saya ingin tanya satu persatu dengan narasumber kita di sini. Sebenarnya kalau tadi kita sudah berbicara banyak begitu ya mengenai perubahan dan lain sebagainya. Nah, langkah konkret seperti apa sih yang memang diharapkan oleh masyarakat menuju perubahan yang benar-benar bisa kita rasakan? Mungkin dari silakan. Ya. Dari Bang. Jadi yang pertama, Bang Sahrin. ini kentongan. Kentongan itu kalau di kampung-kampung, di desa-desa ini kan ini memberitahu ada pengumuman kentongan gitu kan. Nah, jadi sekarang ini dengan tema gerakan rakyat untuk perubahan, saya kira kentongan ini adalah pemberitahuan kepada rakyat. Hai rakyat, mari kita jemput perubahan. Perubahan ini ya tidak datang dengan sendirinya, kita harus jemput itu. Jemput itu berarti kita harus mulai menata barisan kita, mulai mengorganisasikan diri kita di desa-desa, di kampung-kampung, mulai memetakan situasi dan kondisi kita, dan mulai ya tadi itu memasang target bahwa 57 adalah 57% kemenangan Anies pada pemilu 2024. Kalau sekarang di relawan yang masif itu gerakan-gerakannya lagi apa Ya, nih, Bang? kita lagi insya Allah kita sudah beberapa kali pertemuan, kita dalam waktu dekat ada konsolidasi besar karena kita lihat bahwa gerakan rakyat atau perubahan ini itu tidak hanya kepentingan 1-2 orang. Gerakan perubahan atau gerakan rakyat ini untuk Indonesia yang lebih baik tidak hanya kepentingan 1-2 partai. Apalagi 1-2 keluarga. Bahwa gerakan rakyat atau perubahan adalah kebutuhan rakyat. Nah, maka dari itu seluruh instrumen rakyat, elemen rakyat, buruh, tani, nelayan, purnawirawan, semua harus mengkonsolidasi diri. Membangun kekuatan sendiri dan kita jemput sebagaimana perubahan-perubahan besar. 28 kita bersatu dengan Sumpah Pemuda, 45 kita bersatu untuk memerdekakan NKRI, gitu kan? Dan paling terakhir 98 dengan gerakan rakyat terjadi reformasi sehingga muncullah perubahan arus dan juga
udara atmosfer demokrasi yang sekarang ini. Maka dari itu 2024 adalah perubahan nasib rakyat ini. Perubahan bangsa ini menjadi lebih demokrasi, menjadi lebih makmur, dan semua kebutuhan pokok lapangan kerja tersedia, anak-anak sekolah menjadi lebih ringan. Ini adalah agenda rakyat, maka rakyatlah yang harus bergerak, rakyatlah yang harus bersatu, rakyat mengorganisasikan dirinya untuk membangun bagaimana agar di lingkungannya perubahan memenangkan pertarungan di 2024 ini. Jadi bukan hanya sekedar janji belaka ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.